Hai, penasaran gak sih? Dari mana datangnya aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari? Aturan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, memiliki harta, atau menjalankan bisnis. Semua aturan itu bersumber dari hukum. Hukum itu luas banget, tapi secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Hukum formal itu seperti aturan mainnya, sedangkan hukum material itu lebih ke isi permainannya. Hukum material adalah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana datangnya hukum material ini? Sumbernya banyak banget loh. Bisa dari kebiasaan masyarakat, agama, nilai-nilai sosial, bahkan dari perkembangan dunia internasional. Misalnya, aturan tentang warisan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Atau aturan tentang perdagangan elektronik yang muncul karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kalau sumber hukum formal itu seperti berbagai jenis alat tulis yang kita gunakan untuk menulis sebuah buku. Setiap alat tulis memiliki fungsi yang berbeda. Begitu pula dengan sumber hukum formal. Ada apa aja sih? Yang pertama, undang-undang. Terus peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan daerah, keputusan presiden dan keputusan menteri, dan jurisprudensi. Nah, semua sumber hukum formal ini saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem hukum yang kompleks. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang salah satu jenis sumber hukum formal, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis ini seperti sebuah buku panduan yang sangat lengkap dan terperinci. Semua aturan yang tercantum di dalamnya dituliskan dengan jelas dan sistematis yang dibuat oleh lembaga negara. Hukum tertulis di Indonesia itu beragam, mulai dari undang-undang yang paling tinggi tingkatannya hingga keputusan-keputusan dari lembaga negara. Semua peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara. Kenapa hukum tertulis itu penting? Karena hukum tertulis memberikan kepastian hukum. Kita tahu dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum tertulis juga menjamin keadilan bagi semua orang. Karena semua orang tunduk pada aturan yang sama. Selain hukum tertulis, ada juga yang namanya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini seperti aturan main yang tidak tertulis dalam sebuah permainan. Aturan ini muncul dari kebiasaan, adat istiadat, dan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Kalau hukum tertulis itu kaku dan formal, hukum tidak tertulis itu lebih fleksibel dan dinamis. Hukum tidak tertulis ini sangat penting karena ia merekatkan hubungan sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat adat, hukum tidak tertulis mengatur tata cara berinteraksi, menyelesaikan sengketa, dan menjaga kelestarian alam. Hukum tidak tertulis itu bersifat dinamis, artinya ia bisa berubah seiring dengan perubahan zaman. Namun, perubahan ini terjadi secara perlahan dan melalui proses musyawarah mufakat. Hukum tertulis dan tidak tertulis itu saling melengkapi. Hukum tertulis memberikan kerangka hukum yang jelas, sedangkan hukum tidak tertulis memberikan fleksibilitas dan kearifan lokal. Dalam banyak kasus, hukum tertulis mengadopsi prinsip-prinsip yang sudah ada dalam hukum tidak tertulis. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, bagaimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara? Jawabannya adalah dengan melakukan interpretasi hukum. Interpretasi hukum itu seperti merakit puzzle. Kita memiliki banyak potongan puzzle, yaitu aturan hukum, dan kita harus menyusunnya menjadi sebuah gambar yang utuh. Namun, terkadang potongan puzzle itu tidak selalu jelas atau pas. Nah, disinilah peran interpretasi hukum sangat penting. Interpretasi hukum itu tidak mudah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti tujuan dari suatu aturan hukum, konteks sejarah, dan juga perkembangan masyarakat. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas dan kemampuan berpikir kritis untuk melakukan interpretasi yang tepat. Bayangkan hukum sebagai sebuah pohon yang kokoh. Akarnya yang dalam adalah hukum adat atau hukum tidak tertulis, yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad dalam masyarakat.
Batang pohonnya adalah hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberikan kerangka dan struktur bagi hukum. Sementara itu, daun-daunnya adalah interpretasi hukum yang selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Memahami sistem hukum berarti memahami bagaimana kita hidup bersama dalam masyarakat. Dengan mengetahui sumber-sumber hukum, proses pembentukan hukum, dan pentingnya interpretasi, kita dapat menjadi warga negara yang lebih baik, yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Ingatlah, hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga sebuah cerminan dari nilai-nilai dan aspirasi masyarakat.